하고 싶어요? 아니요? 이나줘요. 고마워요. Saat Guiju kecil, ia bermain lotre dengan temannya dan memenangkan permen raksasa. Saat pulang, Ibu Bok memarahinya. Ibu Bok khawatir melihat Guiju dari luar. Dalam mimpinya, ia melihat kecelakaan. Saat sedang dimarahi, Guiju merasa sedih, dan saat memejamkan mata, seketika ia berpindah ke masa lalu bahagia saat menang permen raksasa. Saat itulah Guiju sadar akan kekuatannya. Dan saat kembali, ibu merasa senang anaknya telah menemukan kekuatannya. Keesokannya, Guiju kembali membeli lotre, namun kini gagal. Guiju lalu duduk di pojokan untuk mencoba kekuatannya, dan ia kembali. Namun meski kembali, Guiju tak dapat menyentuh atau mengubah apapun. Momen bahagia baginya kadang momen sedih untuk orang lain. Misalnya saat ia melihat anjing seorang gadis tertabrak, tepat di samping jalan ia memenangkan lotre. Guiju berulang kali kembali ke momen itu untuk mencegah anjing itu tertabrak. Namun hasilnya nihil. Ia tak dapat mengubah apapun yang sudah terjadi. Dan akhirnya momen kebahagiaan itu pudar seiring ia melihat penderitaan orang lain. Dan membuatnya tak bisa kembali ke momen itu lagi. Begitu pula saat momen kelahiran Ina. Guiju merasa sangat bahagia. Namun di sisi lain rumah sakit terjadi kebakaran. Guiju keluar rumah dan melihat bonekanya yang dibuang Ina. Ia juga melihat Paman Dehi yang sedang mengawasi. Saat Ina akan pergi, Ina juga melihat bonekanya yang telah dibuang. Ina merasa tak pantas menerima semua kado ulang tahun. Dan Guiju pikir Ina tak suka kadonya. Guiju pergi ke mall untuk mencari kado lain untuk Ina. Dari jauh, Paman Dehi mengawasi Guiju dan melapor pada Dehi. Saat Guiju memilih sepatu, Dehi datang menyapanya dan bilang sedang belanja. Guiju merasa tak nyaman. Dehi menawarkan bantuan dan menunjuk sebuah sepatu, tapi Guiju malah pergi. Saat Dehi menahannya, Guiju menolak hingga lengan kemeja Dehi robek, dan keduanya pun jadi canggung. Setelah itu, saat Guiju minum, Dehi datang memberikan sepatu tadi untuk kado Ina. Namun Guiju malah beranjak pergi. Dehi kembali menahannya agar Guiju membawa sepatu itu. Guiju lalu memberikan sejumlah uang agar impas. Saat Guiju sudah pergi, Dehi minum di kafe. Lalu alarm kebakaran berbunyi. Orang-orang panik dan Dahe ketakutan dengan api hingga tak bisa menggerakkan badan. Saat tinggal Dahe yang ketakutan seorang diri, Guiju datang dan memegang tangannya. Lalu saat petugas mengumumkan jika alarm terjadi karena kesalahan teknis dan tak ada kebakaran, Guiju menghilang. Dan Dahi pun pulang sambil merenung. Sementara itu, Guiju menggantung kado Ina di pintu. Ina mencoba sepatu itu dengan gembira dan Guiju pun senang melihatnya. Keesokannya, Dahi datang ke gym keluarga Bok karena diundang Ibu Bok. Di sana, Donghi kesal melihat para pria memperhatikan Grace. Lalu Ibu Bok bilang pada Dahi jika gedung ini akan diberikan pada Guiju jika menikah. Dahi bilang jika ini terlalu buru-buru, ia belum siap menikah lagi. Dan Donghi menguping pembicaraan mereka. Donghi lalu mengajak ibu bicara, dan Grace membuntuti mereka. Donghi tak terima, seolah-olah ibunya tak percaya jika ia akan menikah lebih dulu. Donghi juga merasa aneh, keluarganya selalu kebetulan bertemu Dahi. Sedangkan Grace bertukar kode dengan Dahi. Setelah itu, Guiju datang. Dahi menyapanya. Guiju bilang sulit baginya yang depresi pergi keluar. Saat Guiju akan pulang, Dahi berterima kasih padanya karena telah memegang tangannya. Guiju bingung, ia merasa itu tak pernah terjadi.
Lalu Ibu Bok datang karena mendengar percakapan mereka. Ibu bilang itu artinya Guiju telah jatuh hati padamu. Serahkan sisanya padaku. Lalu Dahi kembali menawarkan teh dan Ibu Bok tidur lelap. Ayah merasa senang istrinya bisa tidur dan bilang pada Guiju jika ia setuju dengan Dahi. Dahi makan bersama keluarganya sambil memikirkan rencana selanjutnya. Ibu bilang Grace harus menghalangi Donghi menikah. Lalu Dahi cerita jika Guiju memegang tangannya, namun ekspresi Guiju seperti putus asa. Ibu Bok membuka jendela Guiju untuk menerangi kamar yang gelap dan berantakan sambil ceramah tentang pernikahan, juga meminta Guiju menjadi ayah yang baik untuk Ina. Saat sedang sauna bersama keluarga, Dahi mendapat pesan dari Ibu Bok. Di sekolah, guru meminta para siswa memilih klub sesuai minat. Namun Ina bingung dan belum menentukan pilihan. Guru pun memanggil Ina yang sendirian. Setelah itu menghubungi Guiju dan memintanya lebih memperhatikan Ina. Guru bilang Ina tak bisa berbaur dengan murid lain. Dia selalu diam hingga keberadaannya tak dilihat. Guru juga bilang jika Ina tak pernah menyerahkan formulir forum yang ditandatangani orang tua. Saat Guiju memeriksa kamar Ina, ia menemukan banyak formulir di sana. Saat akan tanda tangan, mendadak Guiju kembali ragu. Guiju pergi ke dapur mencari alkohol, tapi semuanya sudah ayah buang. Lalu ayah mengajaknya minum bersama. Saat sampai, rupanya ada Dahi di sana bersama ibu. Saat Guiju sudah duduk, ibu pun meninggalkan mereka berdua agar lebih akrab. Guiju mengambil minuman dan menuang untuk dirinya sendiri, begitu juga dengan Dahi. Saat malam hari, Donghi datang ke klinik untuk menemui Dokter Jihan, pacarnya. Di sana, ia melihat fotonya disingkirkan. Ia juga mendengar suara wanita dari ruangan Jihan. Donghi kesal, lalu membuka pintu, dan Jihan tampak memberikan konsultasi. Sedangkan wanita itu adalah Grace. Setelah itu, Donghi dan Jihan pun kembar. Donghi mengajak Jihan menikah dan bilang kita akan jadi pemilik gedung. Namun Jihan menolak. Alasannya Jihan malu menunggak sewa klinik pada Donghi. Lalu Donghi datang ke gym dan berlari di atas treadmill. Saat Ina pulang sekolah, Paman Dehi mengawasi. Ina yang sibuk main ponsel merasa tak nyaman. Lalu bergegas lari dan masuk ke toilet umum. Ina menghubungi kakek, bibi Donghi, dan nenek, namun tak ada yang menjawab. Saat Ina menghubungi ayah, teleponnya diangkat oleh Dahi karena Guiju sedang mabuk. Dahi bilang akan datang. Dahi membangunkan Guiju dan bilang Ina butuh bantuan. Guiju pun buru-buru pergi. Dan Dahi kaget saat harus membayar mahal tagihan minuman mereka. Guiju berlari sempoyongan dan Dahi membantunya berlari. Saat sampai, Guiju melihat Paman Dahi di depan toilet. Dahi kode agar pamannya pergi, namun Guiju memegangi kakinya. Guiju ingin menyelamatkan Ina. Ia pun menonjok kepala paman yang memakai helm. Paman pun pura-pura kesakitan. Ina keluar dan bingung kenapa ayahnya memukul orang. Sebenarnya Ina butuh bantuan karena Ina datang bulan. Dahi yang peka pun membantunya, dan Ina pun tersenyum. Saat pulang, Ina berterima kasih pada Dahi. Lalu saat Dahi akan pulang, Guiju mengajaknya minum bersama. Mereka datang ke sebuah kafe dan mulai mengobrol. Guiju berterima kasih karena Dahi menolong Ina.
Dan Dahi juga berterima kasih karena Gwiju memegang tangannya di mall saat alarm kebakaran bunyi. Gwiju pikir Dahi berbohong, karena ia merasa tak pernah memegang tangan Dahi. Dahi bilang, bukankah kamu yang dari masa depan memegang tanganku? Kamu bisa pergi ke masa lalu, coba tutup mata dan pikirkan, siapa tahu itu termasuk momen bahagia. Gwiju bilang, meski begitu, aku tak bisa menyentuh apapun. Saat mabuk, Dahi bilang, mungkin aku juga punya keahlian kembali ke masa lalu. Di gym, Donghi terus berlari karena kesal dengan pacarnya. Grace melihatnya lalu menghentikan treadmillnya dan membantu Donghi mengatur nafas. Lalu Donghi pun menangis. Saat di rumah, Gwiju menandatangani formulir Ina. Lalu ia teringat ucapan Dahi dan mencoba menutup mata. Benar saja, Gwiju bisa kembali ke masa lalu di mall itu. Dan semua hal tampak hitam putih. Saat alarm kebakaran berbunyi, Gwiju bergegas mencari Dahi dan akhirnya ketemu. Namun Gwiju terheran-heran saat melihat Dahi yang normal dan dapat disentuh. Gwiju pun memegang tangan Dahi. Nah, itu tadi episode 2 The Apothecary Family. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.